وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mati-mati yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 3116 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Baik, mungkin Anda ada yang mengatakan, kalau begitu gampang. Udah nanti pada saat mau mati bilang la ilaha illallah. Pertanyaan sederhana, sempat gak antum ucapin? Apa jaminannya kita bisa ucapin? Dan ulama hadis merincikan masalah ini. Mereka mengatakan, orang yang Allah tutup dengan kalimat la ilaha illallah di lisan di akhir hidupnya, orang yang memang mengamalkan dan mengimani kalimat itu selama hidup. Gak bisa ahli maksiat ucap itu, gak bisa. Lidahnya tertahan. Gak mungkin. Jadi kalau selama hidup kita selalu ucapkan zikir ini, kita fahami maknanya, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita betul-betul mentauhidkan tidak ada kesyirikan, nah baru Allah tutup dengan itu. Kalau enggak bisa. Ya, jadi ini bukan main-main, ini bukan mainan untuk bisa dipermainkan gitu. Yang kedua adalah seseorang yang selalu berharap agar mati syahid. Agar mati syahid, ya. Dan ini sebuah hal yang baik sekali. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus berharap mati syahid, mati yang terbaik ya dalam Islam, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Jadi selalu baca keutamaan orang mati syahid, gitu kan? Dan orang mati syahid ini banyak ya, bukan cuma mati di medan perang. Dengarkan hadisnya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5. Beliau mengatakan, al-mat'un, ya. Orang yang kena wabah, taun. Kalau terjemahan di kamus-kamus saya lihat itu wabah pes. Tapi sekarang setelah masa corona kemarin, ulama mengeluarkan fatwa bahwasanya masuk umumnya wabah. Makanya orang yang meninggal corona kemarin dianggap juga begitu. Ya. Kemudian yang kedua, wal mabtun, yaitu orang yang meninggal karena menderita sakit di perutnya. Sakit apa saja, yang penting penyakit perut. Itu juga mati syahid. Kemudian yang ketiga, wal gharik, dan orang yang mati tenggelam. Yang keempat, wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga hadis ini dinilai sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-qatilu fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah, syahid, terhitung mati syahid. Tentu ini tergantung kadar keikhlasan ya. Karena ada juga orang yang mati di medan perang tapi tidak dapat mati syahid. Kata para ulama, ini Allah pilih siapa yang paling tulus hatinya ingin mati baru Allah kasih. Dan subhanallah, syuhada di medan perang ini dihitung lebih sedikit daripada orang yang hidup. Perang Badar ada 314 sahabat, yang mati syahid 60. Enggak semua mati syahid. Padahal sudah jelas-jelas, kalau zaman sekarang kan masih jarak jauh orang nembak. Kalau zaman dulu pedang sama pedang. Tombak bisa dilempar setiap saat, anak panah bisa dilemparkan setiap saat kepada kita. Tapi cuma 60 yang mati. Di perang Uhud ada 700 sahabat, yang meninggal 70 orang. Di perang Khandaq enggak ada sahabat yang mati. Di perang Khaybar juga dihitung jari sahabat yang mati. Dihitung jari. Tidak disebutkan berapa pas jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang disebutkan meninggal pada saat itu. Di antaranya ada satu orang dari suku Badui yang baru masuk Islam, kemudian dia syahid, dia mati, dan Nabi SAW mengatakan,
Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena baru syahadat, ikut perang lalu mati. Tapi tidak disebutkan namanya orang ini. Cuma dihitung jari. Padahal perang Khaybar itu antara 1.400 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Sedikit yang mati. Begitu terus dengan peperangan-peperangan yang lain. Ya, sedikit sekali para syuhada. Jadi syuhada ini memang orang yang mati dalam perang ini orang yang betul-betul tulus. Mungkin Anda bilang, Ustaz, bagaimana caranya ya orang supaya mau termotivasi mati? Ini nggak gampang ini. Mau oke menerima, tentu bukan kita pasrah, kita melawan, tapi pada saat musuh tusuk badan kita, musuh tembak kita, atau kita kena bom, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi itu? Sederhana. Jawabannya, coba fahami teman-teman sekalian dan renung ini. Mati itu dalam Islam satu. Mati dalam Islam itu cuma satu. Ada orang mati ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, habis badannya dicabit-cabit oleh ikan. Ada orang yang naik pesawat meledak. Dan ada orang mati di atas ranjang, tidak apa-apa, tidak sakit, tidak ada kena apa-apa yang menurut mata manusia tidak berbahaya bagi dia. Semua itu dalam Islam melalui satu proses. Itu saja. Yaitu sakaratil maut. Pencabutan ruh oleh malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Anda lihat kendi air, kalau Anda keluarkan air dari mulutnya itu mudah sekali keluar air, begitu ruhnya orang mukmin keluar. InsyaAllah semoga kita termasuk ini. Dan orang kafir maka akan sulit keluar, karena malaikat maut mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu Nabi SAW menggambarkan, lalu malaikat maut mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, nggak ada. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, jasadnya dia nggak pikir lagi. Orang yang ditusuk musuh, orang yang ditebas lehernya, orang yang meledak di atas pesawat, nggak lagi lihat itu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan lihat prosesinya. Makanya para sahabat kenapa mereka termotivasi untuk perang? Karena mereka tahu. Mereka pada saat ditusuk musuh ajal datang tidak akan sakit lagi. Seperti itu. Maka orang yang mati syahid ini kedudukannya paling tinggi. Mati di medan perang. Tentu ini dengan syarat-syarat dan rukun yang benar ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang mengatasnamakan jihad lalu bom sana sini. Ini nggak benar, ini nggak ada dalam Islam. Semua ulama muslim pasti membantah masalah itu. Ya. Karena namanya bom bunuh diri. Sekarang bom dirinya lalu dia mati syahid. Orang pun kalau masuk medan perang menghadapi musuh, dia kena bom mati, itu baru mati syahid. Itu pun tergantung dari keikhlasan dia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Bushr ini, selain al-qatilu fisabilillah syahid. Orang yang berperang di jalan Allah terbunuh mati syahid. Wal mat'unu syahid. Orang yang kena wabah taun atau wabah secara umum adalah syahid. Wal mabtunu syahid. Orang yang mati kena penyakit perut juga syahid. Wa man mata fisabilillah fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati sementara dia sedang berada di jalan Allah, seperti menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, ya. Pokoknya dia di jalan benar gitu ya. Silaturahim keluarga, maka ini insyaallah mudah-mudahan masih dianggap mati syahid. Riwayat yang lain, Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga hadis ini ya, disahihkan ya, oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, asyhadatu sab'un siwal qatli fisabilillah. Mati syahid ada 7 selain mati di medan perang. Berarti ada tambahannya. Kalau tadi kan disebutkan ada 5, ini ada 7. Kalau tadi pun 5 itu sudah masuk mati syahid di medan perang. Kalau ini Nabi SAW tambahkan lagi. Ini karunia yang luar biasa untuk kita. Kata Nabi SAW, mati syahid itu ada 7 selain mati di medan perang. Yang pertama al-mat'un, syahid. Orang yang kena wabah, maka dia mati syahid. Wal ghariq, syahid. Orang yang tenggelam, mati syahid. Wa sahibu zatal jambi syahid. Dan orang-orang yang kena penyakit lambung, mati, syahid. Ya. Wal mabtunu syahid. Orang yang kena ya, penyakit di perutnya syahid. Jadi yang pertama adalah orang yang kena wabah, yang kedua orang tenggelam. Kalau dalam hadis ini urutannya, orang yang meninggal kena penyakit lambung. Kemudian yang keempat orang yang kena penyakit perut secara umum, apapun itu, dia juga syahid. Kemudian kata Nabi SAW, wasahibul hariq, syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Kemudian walladhi yamutu tahtal hadmi, syahid.
Orang yang meninggal dalam kondisi kena reruntuhan bangunan, syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Dan wanita pun yang meninggal dalam kondisi bayi di perutnya atau prosesi melahirkan, syahid. Nah, di sini ada tambahan wanita, ya. Beberapa waktu lalu subhanallah sempat terjadi di Masjid Haram, ya. Itu kejadian yang luar biasa itu. Kalau antum sempat lihat yang runtuhan Masjid Haram jatuh. Itu secara struktur dan itu disampaikan juga oleh para arsitek pada saat itu, kayaknya itu nggak mungkin terjadi. Bangunan sekokoh itu secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin rubuh, dijatuhin pun alat berat itu tidak mungkin separah itu. Subhanallah, ditemukan pada saat dibersihkan ada orang meninggal lagi sujud, ada yang pegang Quran dalam kondisi dia ditimpa tuh, mati. Quran masih di tangannya. Ya. Ada yang lagi pakai baju ihram dan segala macam. Maka subhanallah saya mengatakan maha suci Allah yang telah memilih siapa yang mati syahid. Mungkin ada di antara mereka yang minta supaya mati di situ. Allah datangkan ini dan Allah pilih. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Ambari, "Lianna Allah Ta'ala ya, wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah, fa makna syahid mashhud lahu." Bisa juga makna syahid tidak harus mati di jalan Allah, tapi siapapun yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga, dapat jaminan surga, maka makna syahid masuk di dalamnya. Ini diambil daripada syarah Sahih Muslim. Baik, ini yang kedua dari mati syahid, ya. Berharap agar mati syahid. Berdoa kepada Allah agar ditutup dengan hidupnya. Dengan cara apa terserah, itu terserah Allah. Gitu kan? Tapi kita minta tulus supaya Allah jangan saya mati biasa. Matikan saya dalam kondisi syahid. Dan siapa yang berharap itu tulus dari hatinya, nanti Allah yang pilihkan, maka dia akan mendapatkan derajat nanti di akhirat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Misal antum mati bukan kena perang, antum mati bukan kena kebakaran, bukan kena tenggelam, bukan kena reruntuhan, bukan kena wanita yang melahirkan. Tapi kita mati di atas ranjang. Cuma dalam hati ini berharap kalau Allah bisa matikan syahid, maka Allah akan kasih. Ya. Ulama menanggapi tentang harapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sahabat ini dari dulu berharap mati syahid, sampai dikatakan dalam gambaran tubuh beliau tidak tersisa tempat kecuali ada sabetan pedang atau bekas anak panah atau tusukan tombak. Penuh badannya beliau dengan luka karena perang terus hidupnya. Walaupun menang terus dalam peperangan, terakhir beliau meninggal dalam kondisi di atas ranjang, tidak mati. Tapi kata para ulama, karena Khalid bin Walid ini berharap sekali mati syahid, Allah memberikan kepada dia karena niatnya yang tulus, ya. Dan bagi wanita yang meninggal dalam kondisi, ya, dia melahirkan, ya, atau masih dalam nifas, pendapat sebagian ulama, itu juga dihitung syahid. Dari hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu yaqtuluha waladaha jam'a'u syahada, jam'a'u syahada, yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang terbunuh karena anaknya, misalnya dia melahirkan, tergolong syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya nanti ke surga. Hadis ini, ya, disahihkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dan beliau sahihkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi dari jenis-jenis orang yang mati syahid ini, teman-teman sekalian, ulama merincikan mengatakan, kalau keutamaan dunia, nilai mati syahid semua dapat. Artinya mereka mati baik, husnul khatimah. Tapi keutamaan akhirat, maka enggak didapatkan kecuali orang yang mati di medan perang. Seperti misalnya orang yang pada saat meninggal, ya, pada saat meninggal, itu teman-teman sekalian, orang-orang yang mati syahid itu kalau meninggal, kalau di medan perang, ya, tidak dimandikan lagi, enggak dikafani. Makanya para syuhada di Badar, di Uhud, Nabi SAW langsung suruh kuburkan dengan baju mereka. Tapi orang yang mati tenggelam, orang kalau ditemukan jenazahnya, perempuan yang mati melahirkan tadi, ya, orang yang mati karena penyakit lambung, penyakit perut, semua ini tetap dimandikan seperti umumnya orang. Jadi beda dengan orang yang mati di medan perang, ya. Kemudian juga
orang di akhirat nanti, orang yang mati syahid itu mereka akan memberikan 70 syafaat keluarganya. Nah ini untuk orang mati syahid di medan perang. Kalau orang yang mati syahid yang lain bisa memberikan tapi tidak sebanyak ini. Tidak seperti orang mati syahid di medan perang. Kemudian juga orang yang mati syahid nanti kata Nabi SAW begitu dia dibangkitkan maka akan keluar dari tempat yang berdarah dari tubuhnya itu bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Dengan nah itu semua akan didapatkan khusus untuk orang-orang yang mati di medan perang. Jadi berbeda secara penilaian nanti tapi mereka husnul khatimah semua. Kemudian ada juga mati di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini disebutkan dalam hadis, ini mati yang ketiga. Mati baik yang ketiga ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi dan ini disebutkan juga dengan beberapa perawi hadis ya. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Berarti dia husnul khatimah di situ. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang mati dalam membela haknya dia. Hartanya misalnya mau direbut oleh para perampok, ya, dirampas, lalu dia berperang, dia lawan lah, walaupun dia sendiri, sampai dia terbunuh, maka syahid. Kembali kepada sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi SAW, faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang yang mau merampas hartaku? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa sikap saya? Kata Nabi SAW, la tu'ti malak. Jangan kau kasih hartamu. Dan ini teman-teman luar biasa ya. Islam mengajarkan sifat ya keberanian pada saat membela kebenaran. Tidak boleh pengecut. Jangan kau kasih. Lalu apa kata orang itu? Dia lanjutkan. Dia mengatakan, qala araita in qatalani. Bagaimana kalau orang itu memaksa dan dia berusaha membunuhku? Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan dia. Lawan itu perampok. Ini sabda Nabi ya. Lalu kemudian, bagaimana kalau saya terbunuh di tangan dia? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kalau kau meninggal dibunuh oleh perampok tersebut, kau mati syahid. Qala araita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Kata orang ini, bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Begitu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, dan hadisnya hadis sahih riwayat Muslim nomor 140. Ya, dan memang kita sudah tahu di antara doa-doa Nabi SAW adalah beliau berlindung dari sifat jubun namanya, pengecut. Ya, pengecut. Tentu teman-teman sekalian, keperkasaan bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan kepada orang perkasa. Ya, teriak-teriak, bukan. Justru kalau antum melihat ada orang sangat tenang, tidak emosional, nah itu orang yang perkasa sebenarnya. Tapi di saat dibutuhkan dia akan keluarkan untuk membela dirinya, kemampuannya untuk membela dirinya sampai dia mati syahid. Itu yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kejantanan. Ya. Itu dilihat daripada teriak-teriaknya orang. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi keperkasaan itu terlihat, keberanian itu justru pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Dia saat terdesak, dia melawan. Ya. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ada seseorang juga datang kepada Nabi SAW. Qala ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu ilai fayuridu mali. Ini sebenarnya hadis diriwayatkan oleh Qabus bin Mukharik ya, dari bapaknya, dari ayahnya. Dia mengatakan, aku mendengarkan Sufyan Tsauri menyebutkan hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang datang ingin merampas hartaku? Qala zakirhu billah. Kata Nabi SAW, ingatkan dia kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah. Nanti Allah akan hukum kamu, ingatkan. Qala fa in lam yadhkur. Kalau seandainya dia tidak mau ingat ya Rasulullah. Atau fa in lam yadzakkar atau yadzakkar. Ya. Kalau dia tidak ingat, dia tidak mau tahu itu. Ya. Maka kata Nabi SAW, qala fasta'in alaihi min man haulak. Minta tolong pada orang di sekitarmu supaya membantu. Minal muslimin, dari kaum muslimin.
Qala fa in lam yakun hauli ahadun minal muslimin. Bagaimana kalau di sekitar saya tidak ada satupun umat Islam? Qala fasta'in alaihi bis sultan. Kalau begitu minta tolong pada pemerintah setempat. Qala fa inna sultan anni. Kalau seandainya pemerintah jauh dariku, tidak bisa aku minta tolong. Qala qatil duna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah aw tamna'a malak. Kalau begitu berperang, bela hartamu sampai kau termasuk syuhada akhirat nanti. Atau kau akan mendapatkan hartamu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang berperang membela hartanya maka kemudian terbunuh dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapapun yang terbunuh karena membela keluarganya, istri sama anaknya misalnya mau dijahati oleh orang, kemudian juga dia membela darahnya yang tertumpah supaya jangan dia dibunuh, atau membela agamanya, maka semua itu terhitung syahid. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i.